Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Hajah Dr. Hilda Aini Syifa MAG atau yang mewakilinya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, diantaranya yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat kembali bertemu di video tugas dari mata kuliah etika Islam. Untuk kali ini saya akan membahas terkait etika profesi. Untuk yang pertama yaitu ada pengertian. Untuk pengertian profesi menurut Sudarwan dan NIM 2012, profesi merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan memiliki standar kompetensi serta kode etik. Untuk yang kedua menurut Kunandar 2014, profesi adalah pekerjaan yang menuntut kemampuan intelektual, keahlian, dan komitmen moral. Bisa kita simpulkan bahwa profesi adalah pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian khusus, kemudian diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu, serta dilaksanakan berdasarkan kode etik dan tanggung jawab moral. Itu untuk pengertian profesi. Untuk dalil terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-84 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul kullu ya'malu 'alan syakilatihi, yang artinya setiap orang berbuat sesuai dengan keahliannya masing-masing. Hal tersebut, dalil di atas menunjukkan bahwa pentingnya bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing. Kemudian yang kedua, kita masuk ke dalam tujuan profesi. Untuk yang pertama yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kedua, menjamin kualitas dan standar kerja. Ketiga, menjaga martabat dan kehormatan profesi. Yang keempat, menjadi sarana pengabdian dan amal kebaikan. Dan yang kelima yaitu mewujudkan kesejahteraan bersama. Itu merupakan tujuan dari profesi. Mengapa harus dijabarkan? Karena kita harus tahu kemana ini tujuan kita dalam melaksanakan profesi tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada prinsip-prinsip berprofesi. Untuk prinsip-prinsip berprofesi itu antara lain yang pertama, bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki. Yang keduanya bisa atau mampu bertanggung jawab. Yang ketiga, mampu jujur dan integritas. Keempat, adil dan objektivitas. Yang kelima yaitu profesionalitas. Itu merupakan prinsip-prinsip berprofesi. Kemudian setelah prinsip-prinsip berprofesi, kita masuk ke dalam tantangan berprofesi, khususnya di era globalisasi. Yang pertama, persaingan global yang semakin ketat. Ketika kita menjalani atau menjadi salah satu ahli dalam satu bidang, ketika masuk di era globalisasi, maka persaingan global menjadi semakin ketat karena pengaruh dari media sosial, pengaruh dari teknologi juga. Hal tersebut menjadi tantangan untuk berprofesi. Untuk tantangan berprofesi yang kedua yaitu perkembangan teknologi digital yang cepat. Nah, hal ini menjadi salah satu tantangan karena dalam teknologi kita dapat mengetahui atau dapat mengenal ahli-ahli yang lebih luas gitu, menjangkau ahli-ahli yang bahkan tidak ada di negara kita gitu, karena adanya teknologi digital yang semakin cepat. Kemudian yang ketiga yaitu tuntutan kompetensi multi keterampilan. Yang keempat, tekanan ekonomi yang memicu pelanggaran etika. Dan yang terakhir kelima, tantangan berprofesi itu adalah intervensi kepentingan pribadi atau politik. Intervensi di sini itu penekanan bahwa ketika kita mampu menjadi salah satu ahli,
maka kita juga ditekan dengan orang-orang yang mempunyai kepentingan lain, sehingga dalam menjalani tugasnya sebagai suatu staf ahli, mereka akan menjadi salah satu tantangan bagi kita yang betul-betul mencari pengalaman, mencari uang itu dengan berprofesi tersebut. Itu untuk tantangan berprofesi. Kemudian yang kelima, di sini ada upaya pencegahan pelanggaran kode etik dalam berprofesi. Untuk yang pertama, itu ada penerapan kode etik profesi. Hal tersebut ditujukan sebagai pedoman perilaku profesional untuk mencegah adanya pelanggaran kode etik pada etika berprofesi ini, yaitu menjadikan atau menerapkan kode etik profesi sebagai pedoman perilaku profesional. Ketika kita mampu menjadikan kode etik sebagai pedoman perilaku, maka kita secara tidak langsung telah ikut andil dalam pencegahan pelanggaran kode etik dalam berprofesi. Yang kedua, ada penguatan nilai agama dan moral. Hal tersebut menjadikan nilai spiritual sebagai landasan kerja. Ketika kita mampu menguatkan nilai agama dan moral, teman-teman, secara tidak langsung kita membentengi diri, kita melindungi diri kita dari hal-hal yang bersifat bisikan setan atau ajakan-ajakan untuk melakukan hal-hal yang semestinya tidak kita lakukan. Maka upaya pencegahan yang harus dilakukan yaitu menguatkan atau penguatan nilai agama dan moral. Kemudian selanjutnya yaitu peningkatan kompetensi berkelanjutan melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Ketika kita mampu meningkatkan kompetensi berkelanjutan, maka kita akan tumbuh menjadi seorang ahli yang berkembang secara profesional karena kita mengikuti pelatihan atau pendidikan untuk di satu bidang keahlian. Kemudian yang keempatnya ada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, ketika kita mampu transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan, maka pelanggaran kode etik itu cenderung akan sulit untuk dilanggar karena kita menjalankan transparansi dan akuntabilitas ini. Kemudian yang terakhir itu ada pengawasan dan penegakan sanksi agar profesi tetap bermartabat. Nah, ketika ada pengawas, ketika ada suatu lembaga yang menegakkan suatu hukum, maka kita harus taat karena hal tersebut bertujuan untuk menertibkan suatu birokrasi yang sehat itu dengan cara pengawasan dan penegakan sanksi bagi yang melanggar. Itu mungkin untuk yang kelima dari upaya pencegahan pelanggaran kode etik. Kemudian untuk kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa profesi merupakan pekerjaan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan integritas moral. Nah, khususnya kita di era globalisasi, tantangan profesi semakin kompleks, sehingga penerapan etika profesi yang berlandaskan nilai agama, kode etik, dan profesionalisme menjadi sangat penting untuk mencegah pelanggaran serta menjaga kehormatan profesi. Nah, itu untuk kesimpulannya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.